Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kali ini kita bakal merangkum alur cerita film balap legendaris dari Hong Kong tahun 90-an yang berjudul Full Throttle. Film ini mengisahkan tentang dunia balapan jalanan yang penuh adrenalin, ambisi, dan juga bahaya. Joe, seorang pembalap muda yang jago sekaligus nekat, punya satu tujuan jadi yang tercepat. Tapi sebuah insiden besar mengubah hidupnya, menantang persahabatan, ambisi, bahkan masa depannya. Daripada berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua anak muda yang tengah melakukan balapan liar di jalanan umum. Kemudian salah satu dari mereka mengalami kecelakaan hingga ia pun dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, di sini ada pria bernama Paul yang merupakan promotor dari salah satu balapan profesional di Hong Kong. Selain itu, Paul juga memiliki bengkel balap yang sudah bersponsor resmi. Dia sangat kesal atas ulah pembalapnya yang ikut-ikutan balapan liar. Padahal pembalapnya ini sedang mengikuti seri balapan profesional di Jepang. Dengan kejadian ini, Paul kebingungan untuk menjelaskan kejadiannya kepada pihak promotor. Adegan beralih kepada seorang pria bernama Joe. Ia tengah siap-siap akan kopdar dan kumpul-kumpul dengan anak-anak motor yang lainnya. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan pria bernama David. Ia terlihat seperti pendatang di kota ini, hingga ia pun parkir sembarangan tanpa memperdulikan tanda nomor di parkiran ini. Di sini juga ada pria bernama Fei. Dia adalah pemilik tempat ini yang menjual minuman seperti bandrek, bajigur, dan wedang jahe. Dan tempatnya ini selalu ramai dikunjungi oleh para bikers. Dari piala-piala yang terlihat, Fei merupakan mantan seorang pembalap yang sudah lama pensiun. Di tengah itu terlihat juga Joe tengah ngobrol dengan Pak Anis yang merupakan seorang promotor balap. Dia menyatakan mundur menjadi sponsor balap motor barunya Joe akibat kecelakaan balap liar yang kemarin. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Jimmy. Dia adalah pemilik parkiran motor nomor 2, di mana saat itu David mengenalkan dirinya kepada Joe, namun Joe nggak begitu pati menanggapinya. Karena parkir sembarangan tadi, motor David pun digolerin begitu saja entah sama siapa. Kemudian David bertanya kepada Joe, "Kenapa parkirmu nomor 1? Apakah kamu paling cepat?" Lalu Joe menjawab, "Yang membuat peraturan orang lain. Dan terbukti jika akulah yang tercepat di daerah sini." Karena David penasaran, saat di perjalanan pulang, ia menyalip Joe hingga membuatnya terkejut. Karena dirasa David mengajak balapan, mereka berhenti sejenak, lalu Joe menanyakan keadaan lalu lintas ke beberapa temannya dari razia polisi melalui HT yang selalu ia bawa. Di saat melakukan balapan, tak jauh mereka berjalan, David malah belok ke arah razia lalu lintas, yang membuat dirinya jadi dikejar oleh para polisi. Dirasa sudah aman dari kejaran polisi, Joe datang lalu menyarankan kepada David agar menyimpan motornya sementara di tempat proyek ini karena polisi telah mencatat plat nomor motornya. Kemudian David bercerita jika dirinya sedang memesan motor yang sama dengan Joe, yaitu Honda NSR 250cc. Mengetahui hal itu, Joe jadi menanyakan kalau David belinya dari seseorang bernama Paul, pasti David ditipu dengan harga yang mahal. Singkat cerita, mereka pun pulang dengan berboncengan. Sesampainya di rumah, David ternyata memiliki garasi motor dengan beberapa koleksi mogeknya yang mengerikan. Ketika Joe mencoba salah satu motornya di tempat ini, tiba-tiba muncul ayahnya David, yang terlihat aral subha karena terasa terganggu oleh kegiatan mereka. Karena asik bercerita, Joe sampai lupa jika dia tengah janjian bersama kekasihnya yang bernama Ani, di mana ia sangat sabar meskipun harus huhujanan. Diketahui Ani ini bekerja di bengkelnya Paul, yang mana Joe juga ternyata anaknya Paul, yang sudah lama ini mereka tak pernah lagi bertegur sapa. Keesokan paginya, terlihat Joe sudah berada di bengkel miliknya sendiri yang bekerja sama dengan Jimmy. Ia memilih buka usaha sendiri ketimbang harus bekerja di bengkel ayahnya. Scene beralih kepada David yang mendatangi bengkelnya Paul untuk mengambil motor pesanannya. Namun ketika Paul memperlihatkan motornya, David sadar kalau motor itu motor semalam yang dipakai oleh Joe untuk kopdar. Dan hal itu diperkuat saat Paul mengecek keadaan bannya yang sudah terpakai botak sebelah.
Paul kemudian marah ke beberapa mekanik di sini. Ia menanyakan siapakah yang sudah berani memakai motor itu. Namun ketika Annie datang menemui Paul, tanpa berbicara, Paul langsung tahu siapa yang telah memakai motor tersebut. Mengetahui itu, David tak mempermasalahkan sedikit pun karena David kenal dengan orang yang dimaksud. Sehingga Paul memberitahu David agar jangan bergaul dengan mereka. Tak hanya itu, rupanya Paul berniat akan merekrut David menjadi pembalapnya yang akan disponsori oleh nama bengkelnya yang sudah banyak masuk brand racing kelas dunia. Saat Paul ngaleos ke belakang, David meminta nomor teleponnya Joe agar bisa bertemu dengannya. Lalu Annie memberikan kartu namanya Joe, dan Annie menyarankan kalau mau servis motor lebih murah, pergilah ke bengkel miliknya Joe. Akhirnya David pun datang menemui Joe. Kemudian David bercerita mengenai motornya yang sempat Joe pakai kemarin, dan itu ternyata motornya David yang ia pesan dari Paul. Kemudian David bercerita jika Paul mengajaknya untuk bergabung dengan tim balapnya yang disponsori langsung oleh Paul. Tetapi David belum memutuskan tentang hal itu. Joe pun bercerita jika dirinya tak mungkin bisa ikut balapan resmi karena SIM-nya yang telah dicabut. Hal itu terjadi akibat Joe tertangkap saat balapan liar dengan kecepatan tinggi. Beberapa hari kemudian Joe ikut lagi ujian untuk mengambil SIM-nya yang telah dicabut izinnya. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa kali ikut ujian, Joe berhasil mendapatkan kembali SIM-nya. Singkat cerita, Joe mendatangi kantor asosiasi balap dengan tujuan mendaftarkan dirinya untuk ikut ajang balapan resmi. Namun karena Joe sudah dicap sebagai pembalap liar, permohonan itu pun ditolaknya. Joe kemudian datang menemui Faye untuk mengadukan permasalahannya itu. Dan Joe berpikir jika yang mungkin bisa merubah aturan asosiasi balap hanyalah Paul, tetapi Joe ogah kalau memang harus bermohon kepada Paul. Faye berjanji akan mencoba membantu Joe bermohon kepada Paul agar Joe mendapatkan izin untuk balapan. Dan secara kebetulan, besok Paul akan merayakan ulang tahunnya. Keesokan malamnya, saat Joe memberikan ucapan selamat kepada Paul, ia terlihat begitu ketus saat melihat Joe, dan malah Paul lebih menganak-emaskan para pembalapnya. Faye kemudian mengajak Paul berbicara serius mengenai tujuannya. Jika Faye seolah membutuhkan motor baru yang akan disponsori oleh nama barnya. Tetapi saat Faye mengatakan jika pembalapnya itu adalah Joe, Paul pun langsung beralasan jika dia tak memiliki motor lagi karena beberapa motornya sudah dipakai oleh para pembalapnya. Ditambah lagi dia memiliki pembalap baru. Ketika Paul membicarakan hal itu, di saat yang sama datang David, yang mana dia sekarang sudah bergabung dengan timnya Paul. Karena hal tersebut, Joe sangat kecewa dengan keadaan ini. Kemudian para pembalap ini memberitahu David, meskipun David bisa menjuarai balapan di sirkuit resmi, jika dirinya belum bisa mengalahkan Joe di jalanan, tetap saja nggak akan dianggap sebagai juara. Karena David merasa jika ini salah paham, ia pun meminta maaf kepada Joe jika dia tak ingin menjadi musuhnya gara-gara ia berpihak kepada timnya Paul. Tetapi saat ini Joe dan Jimmy malah mengajak David untuk balapan liar di jalanan kota baru Parahyangan. Karena David dan yang lainnya merasa tertantang, mereka pun mengejar Joe dan Jimmy. Namun sebelum balapan terjadi, Joe CS berbelok sejenak untuk menurunkan para kekasihnya. Dan setelah itu akhirnya terjadilah ugal-ugalan di jalanan umum. Di tengah balapan berlangsung, Joe yang memimpin balapan harus terjatuh saat melewati tikungan gara-gara menginjak seekor kaleng, cincau capanda. Untungnya nyawa Joe masih bisa selamat, karena Joe tidak dilarikan ke rumah sakit, melainkan dia naik ambulan ke rumah sakitnya, dan dia koma selama 10 hari. Setelah Joe siuman dari komanya, di sana sudah ada Annie yang setia menunggu. Hingga beberapa bulan ke depan, Joe pun terus dirawat oleh Annie. Ketika David jadi juara, dia malah memberikan pialanya untuk Joe. Dan dia menuliskan sebuah pesan, jika kemenangannya sangat tidak berarti ketika Joe tak ada di lintasan.
Dan David mengucapkan kepada Joe agar segera sembuh dan menjadi rivalnya lagi dalam balapan. Setelah beberapa bulan, Joe yang sudah mendingan pun dijenguk oleh teman-temannya. Namun mereka malah mempengaruhi Joe untuk segera ngabret lagi di jalanan. Di mana hal itu jadi membuat Annie emosi karena apa yang telah ia lakukan selama ini kepada Joe tak lebih dari sekedar sayang dan tak ingin lagi Joe nyunsep saat balapan liar. Karena Joe sudah sembuh, ia kembali lagi ke settingan pabrik menjadi mekanik. Kemudian Jimmy meminta Joe untuk mengecek mesin karena terdengar seperti ada suara helikopter tanpa baling-baling di motornya. Sehingga mereka berdua pun berboncengan untuk mengeceknya. Namun di saat Jimmy memacu motornya dengan kecepatan 320 hektar per jam, Joe terlihat sangat ketakutan sampai ia pun nyahodot. Untuk menghilangkan rasa penasaran, Joe dan Jimmy akhirnya San Mori ke daerah Cukul Pangalengan. Namun di setiap tikungan, Joe jadi empot-empotan karena teringat saat kecelakaan tempo lalu. Dan sepertinya dia jadi trauma akan kecepatan tinggi. Hingga pada akhirnya, Joe memutuskan untuk tidak balapan lagi. Karena Joe sudah tidak berkecimplung lagi di dunia balap dan ia semakin serius menjadi mekanik, maka mereka pun merenovasi bengkelnya menjadi lebih profesional, tidak betrak-betruk lagi. Namun seiringnya waktu berjalan, bengkel ini pun mengalami kerugian. Lalu Annie menanyakan kepada Jimmy tentang hal ini kenapa bisa terjadi. Kemudian Jimmy menceritakan, jika sekarang sudah tidak ada lagi yang datang ke bengkel ini semenjak Joe sudah pensiun dari dunia balapan. Karena itulah bengkel ini menjadi sepi. Karena sudah lama nggak pernah kopdar seperti dulu lagi, akhirnya Joe pergi ke barnya Faye dengan memakai taksi. Hingga saat sampai di parkiran motornya, angka nomor 1 itu pun sudah dicurat-coret. Ketika Joe dan Jimmy masuk ke dalam, di sana udah ada David beserta pembalapnya Paul. Dan aura pun kini sudah nampak berbeda. Dulu di tempat ini Joe sangat dihargai, tapi beda dengan sekarang Joe diacuhkan. Di saat Joe membagikan kartu namanya dengan tujuan mempromosikan bengkelnya, tiba-tiba Bobby si anak emasnya Paul justru meremehkan apa yang dilakukan oleh Joe. Jimmy yang melihat itu pun menjadi emosi karena ulahnya Bobby kepada Joe. Beruntung mereka dipisahkan oleh David sambil menanyakan kabarnya Joe. Tetapi Jimmy yang sudah tersulut emosinya terus berpikir buruk terhadap David. Di saat mereka bersih tegang, Bobby yang tahu jika Joe takut balapan lagi dengan belagu menantangnya. Namun kini, Joe yang lebih flamboyan memilih untuk tak menghiraukan ocehan bocah kemarin sore. Karena emosi Jimmy masih meledak-ledak kepada David, ketika akan pulang, Jimmy terus menantangnya untuk balapan. Tetapi David memilih pergi untuk menghindarinya. Saat Jimmy mengejarnya, ia pun diikuti oleh Joe dengan meminjam mobilnya Faye. Sehingga mereka bertiga pun jadi kejar-kejaran. Sebelum terjadi hal buruk, Joe sudah melarang Jimmy melakukan tindakan bodoh ini. Tetapi saat Jimmy tak peduli dengan omongannya Joe, akhirnya ia pun adu bagong dengan truk yang membuat motornya ringsek. Saat semuanya terhenti, mereka pun langsung mencari keberadaan Jimmy. Dan dia muncul dari kolong truk tersebut yang terlihat masih baik-baik saja. Karena Joe mengkhawatirkan kondisi Jimmy, ia malah memberinya minum. Hingga inilah yang terjadi. Damn. Setelah beberapa hari kematian Jimmy, Joe datang menemui Paul. Di sini, Joe bermohon meminta motor yang sama dengan David dan memutuskan jika Joe akan balapan lagi. Hingga ia pun ditampiling oleh Paul karena memaksa dan berperilaku tidak sopan. Sementara di malam harinya, Paul terlihat dirayu istrinya, ibu tiri Joe. Dia membela Joe dan bermohon kepada Paul agar memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Sehingga keesokan harinya motor yang diminta oleh Joe pun datang ditowing oleh Faye. Dan tak lama kemudian Paul pun datang, yang tanpa berbicara pun hubungan mereka sudah terlihat lebih membaik. Singkat cerita, Joe latihan lagi mengenai catatan waktunya dan mencoba lagi motornya di lintasan bersama Faye. Hingga dirasa sudah puas dengan hasilnya, Joe langsung datang menemui David dan menantang lagi untuk balapan. Hingga tiba saatnya mereka akhirnya balapan lagi, demi nama baik Joe dan siapakah yang akan menjadi nomor 1.
Di tengah balapan terjadi, Joe hampir melakukan kesalahan di setiap tikungan, yang menyebabkan ia pun tertinggal 7 kebon oleh David. Setelah berusaha, akhirnya Joe berhasil mengejar David. Tetapi hal serupa akan terjadi lagi ketika di satu tikungan ada nenek tua yang tak sengaja menumpahkan sampah kalengnya yang membuat Joe terjatuh. Joe akhirnya menghentikan balapannya setelah mendengar omelan si nenek yang berkata kalau perbuatannya ini sangat tidak berguna dan tak memiliki tujuan. Di akhir kisah ini, Joe dan David tersadar jika semua perbuatannya ini harus dihentikan karena sudah waktunya mereka peduli lingkungan dan orang sekitar pengguna jalanan umum. Karena di mata Joe balapan lebih penting, Annie pun memilih untuk pergi ke Kanada jadi TKW. Dengan demikian, Joe akan terbebas jadi pembalap yang bisa ugal-ugalan tanpa ada yang melarang. Tetapi di saat yang sama, Joe pergi untuk menjemput Annie yang akan pergi ke bandara. Di sana Joe berjanji kalau dia tidak akan balapan lagi, sehingga Annie pun luluh dan membatalkan niatnya pergi ke Kanada. Itulah alur cerita Full Throttle, sebuah film balap jalanan yang gak cuma soal kecepatan, tapi juga tentang ambisi, persahabatan, dan menghadapi kenyataan hidup. Dari puncak kejayaan sampai titik terendah, Joe belajar kalau balapan terbesar sebenarnya bukan di jalanan, tapi melawan dirinya sendiri. Gimana menurut kalian? Kalau suka dengan alur cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subrek seedan-edannya, biar makin banyak yang tahu. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya guys.